Tepuk tangannya dong. Woo. Haleluya, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sangat dalam dan sangat lebar dalam hidup kami. Mari sama-sama kita katakan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu Kau yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Yes, katakan betapa dalamnya. Oh, betapa dalamnya. Yes, betapa lebarnya kasih setia-Mu Tuhan, setia-Mu. Oh, 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 tiada tandingan, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Amin. Tiada bandingannya dan tiada duanya kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tiada seperti-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu Kau yang termulia, tiada terselami, betapa ajaib, betapa ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Katakan tiada seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Haleluya, haleluya. Musik memuji Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Yesus. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, oh, betapa dalamnya. Katakan betapa lebarnya, betapa lebar. Oh, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu. Oh, oh, oh,
buat segala perbuatanmu dan kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku mengagungkan Engkau. Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi
Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih melanjutkan apa yang menjadi tema di sepanjang bulan ini, yakni the love languages of God, bahasa kasih Allah. Dan di minggu kedua, tema kita adalah kasih yang tiada duanya, a love like no others. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah cerita. Jadi ada sebuah cerita, ada seorang pemuda, ya dia ini jatuh cinta kepada seorang pemudi. Karena pemudi ini ulang tahun yang ke-28, pemuda ini adalah orang yang romantis. Jadi dia ingin memberikan satu hadiah yang istimewa. Nah, hadiah yang istimewa ini ia bermaksud mengirim yang namanya satu buket bunga mawar, kan perempuan suka bunga mawar ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi dia berencana memberikan buket ya yang berisi bunga mawar. Oleh karena itu dia berangkat ke sebuah toko bunga. Nah, sebelum itu dia terlebih dahulu ada menulis sebuah puisi ya, sebuah kartu ucapan begitu ya, biasa zaman-zaman yang romantis ya kan. Nah, di akhir dari puisi tersebut yang dia tulis dalam sebuah kertas itu, sebuah kartu gitu, dia menulis begini, terimalah persembahan buket bunga mawar ini. Setiap kuntum bunga pada buket ini adalah untuk mengingat setiap tahun yang indah dan yang telah engkau lewati selama ini. Nah, kemudian dia membubuhkan namanya, masukkan kartu itu dalam sebuah amplop. Dia berharap bahwa setiap kuntum bunga yang 28 itu ya mewakili ulang tahun dari si pemudi. Jadi buket bunganya itu sesuai ulang tahun pemudinya itu 28. Isi buket bunganya juga itu 28 kuntum bunga mawar. Dia berpesan kepada toko bunga tadi, besok dikirim ya, jangan lupa ini. Dia sertakan kartu ucapan itu di dalamnya. Ya. Nah, keesokan harinya, tiba hari ulang tahunnya, sang pemuda ini menelpon sang pemudi untuk mengucapkan ulang tahun tersebut secara lisan. Halo gitulah ya. Nah, tetapi yang menjadi problemnya adalah alih-alih si pemudi tadi menerima telepon dengan riang gitu, justru pemudi tadi waktu ditelepon oleh si pemuda, dia memberikan sambutan yang kecut ya saudara, sambutan yang dingin. Bukan itu saja, si pemudi tadi dengan nada ketus, dia berkata, supaya si pemuda tadi tidak usah lagi menghubungi dirinya. Nah, sesudah mengakhiri pembicaraan telepon tersebut, tentu saja reaksi dari si pemuda tadi terkejut. Loh, kok ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Dia bertanya dalam hati. Oleh karena itu, ia pun menelpon toko bunga tempat ia memesan buket bunga tadi. Dia bertelepon, dia tanya, kemarin buket bunganya itu, apakah yang kemarin saya pesan buket bunganya itu udah dikirim ke alamat yang saya berikan tadi katanya. Yang menjawab di telepon pun berkata, sudah kak, seperti permintaan kakak, pagi tadi kami sudah kirim buket bunga itu ke alamat seperti yang kakak informasikan. Ditanya lagi, apakah jenis bunganya udah sesuai seperti yang saya pesan? Dan apakah kartu ucapan selamat ulang tahun di dalam amplop itu juga sudah engkau sertakan? Katanya. Operatornya kembali menjawab, sudah kak, kakak kan kemarin pesan 28 kuntum bunga mawar. Ya kan? Udah pesan, kami udah cari bunga yang paling bagus, warna merah ya, warna yang terbaik. Kami juga sudah masukkan kartu ucapan kakak di dalam amplop tadi, di dalam buket bunga tadi, dan kami yakin pihak yang menerima pasti tidak mengecewakan. Katanya. Wow, apalagi pak katanya, kami juga sertakan bonus di dalam pesanan tersebut. Hah, si pemuda bertanya, bonus apa katanya? Karena kakak adalah pelanggan kami yang baru, maka sebagai bonus kami tambahkan selusin lagi kuntum bunga mawar. Jadi total bunga mawarnya adalah
40, saudara. Benarkah buket dengan bunga 40 kuntum bunga mawar berwarna merah? Pantaslah ternyata saudara si pemudi tadinya marah. Ditulis di kartu ucapan setiap kuntum bunga mawar mewakili ulang tahunmu 28. Ternyata yang datang buket bunganya 40. Pantas si pemudi tadi marah. Kenapa? Karena mungkin si pemudi ini mengira, ini apakah dipikirnya usiaku 40 tahun katanya. Ditulisnya, dikirimnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, ya, di dalam cerita ini Bapak Ibu saudara-saudari, di semua bentuk komunikasi terdapat resiko kemelesetan, ya, yang dapat mengakibatkan orang salah mengerti tentang maksud dan tujuan dari komunikasi tersebut. Sama seperti toko bunga tadi, ya, niatnya mereka sertakan bonus, cuma jadi masalah saudara. Ya. Nah oleh karena itu, guna menghindari miskomunikasi, maka adalah penting bagi kita untuk memahami adanya berbagai cara dalam berkomunikasi, termasuk komunikasi dengan tujuan untuk mengungkapkan kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, hal ini juga berlaku dalam hal cara Tuhan di dalam Dia mengungkapkan kasih-Nya kepada manusia. Tentang hal ini di sepanjang bulan ini kita belajar 5 bahasa kasih. 5 bahasa kasih yang kita percaya, ya, mewakili apa yang Tuhan lakukan kepada umatnya manusia. Di dalam hal ini kita belajar The 5 Love Language dari Gary Chapman, ya. Bagaimana bahasa kasih itu, ya, diutarakan, disampaikan. Dan di minggu yang pertama kita sudah belajar kan, bahasa kasih itu salah satunya adalah lewat kata-kata. Tentu kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneguhkan. Itulah kata-kata yang Tuhan Yesus sampaikan. Kata-kata yang merupakan kebenaran yang membangkitkan harga diri. Kata-kata peneguhan kebenaran yang membangkitkan harapan. Kata-kata peneguhan kebenaran yang membangkitkan damai sejahtera. Itu sudah kita lihat di minggu yang lalu Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana Tuhan di dalam kasih-Nya kepada murid, ya, Dia menyampaikannya dalam bentuk kata-kata yang meneguhkan. Nah saya percaya kita sudah mulai menerapkan kata-kata tersebut bagi keluarga kita, amin. Bagi lingkungan kita, amin. Bagi suami istri kita termasuk saudara, ucapkan kata-kata itu. Nah di minggu yang kedua ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan menelaah bahasa yang kedua yang Tuhan gunakan untuk mengungkapkan kasih-Nya. Untuk itu saya mengajak kita membuka Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Ya, kita mau baca firman Tuhan. Kita mau baca dengan suara serempak dan nyaring, ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih, silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang menolong hamba-Mu dan menolong setiap umat-Mu ya Tuhan. Supaya kami lebih mengerti lagi bahasa kasih Tuhan di dalam hidup kami. Yang kami percaya ketika kami memahaminya, hidup kami menjadi hidup yang berharga, hidup yang berarti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, kalimat yang baru saja kita baca ini dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 merupakan kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada seorang ahli Farisi, ya, yang bernama Nikodemus.
Ahli Farisi tersebut datang di malam hari kepada Yesus. Dan kepadanya Tuhan Yesus sampaikan kalau dia ingin masuk dalam kerajaan Allah, ia harus terlahir kembali atau mengalami kelahiran yang baru. Nah kemudian di ayat 16 ini Tuhan Yesus sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus sampaikan berita yang sangat baik, Injil yang sangat baik. Bahwa Allah di dalam kasih-Nya yang begitu besar, amazing love ya, telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kasih yang Allah wujudkan melalui memberi. Katakan memberi. Bahasa kasih yang pertama lewat kata-kata yang meneguhkan. Bahasa kasih yang kedua adalah lewat memberi. Itulah bahasa yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kasih-Nya yang menyelamatkan. Mengapa tindakan memberi sebagai bahasa kasih ini adalah penting? Sebab melaluinya kasih akan terlihat secara nyata, bukan bersifat abstrak dan dapat diukur besarnya. Minggu lalu kita belajar bahwa yang namanya bahasa kasih, orang yang mengasihi atau ketika Tuhan mengasihi, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang meneguhkan. Itu bahasa kasih. Dan yang kedua, kita hari ini belajar bahasa kasih Tuhan itu adalah memberi. Memberi itu ada tindakan nyata. Dapat diukur betapa besarnya pemberian itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hal ini berdasarkan kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan yang dicatat dalam Yohanes pasal yang ketiga 16 tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa besarnya kasih akan terlihat melalui yang pertama adalah alasan dari pemberian yang dilakukan. Jadi bahasa kasih itu memberi. Tetapi di dalam yang namanya memberi, besarnya kasih itu akan terlihat. Apa alasan dari pemberian yang dilakukan? Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Karena salah satu wujud dari kasih adalah dengan memberi. Tapi tidak semua tindakan memberi merupakan wujud dari kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang ibu yang mengasihi anaknya, pasti dia akan memberikan apapun yang anaknya butuhkan. Betul atau betul? Ketika anaknya bersekolah, Bu, saya membutuhkan buku, saya membutuhkan sepatu, saya membutuhkan ini itu. Apakah ibunya tidak akan memberikannya? Pasti ibunya akan memberikan. Itu sebagai wujud dari kasih. Tetapi tidak semua tindakan memberi itu adalah wujud dari kasih. Sebagai contoh yang sering berulang-ulang, semisal ketika saudara malam hari berjalan di dalam lorong yang gelap, ya, di tengah perjalanan tersebut tiba-tiba muncul segerombolan penjahat, ya kan? Muncul segerombolan penjahat lalu menodongkan pisau ke leher saudara, dibilang uang atau harta. Apa yang akan saudara lakukan? Patut diduga saat itu juga saudara akan mengeluarkan dompet saudara dan memberikan kepada para perampok tersebut. Apakah saudara lakukan itu karena kasih? Tetapi karena apa? Terpaksa. Saudara memberikan orang tersebut uang saudara, memberikan harta tersebut kepada para penjahat tersebut bukan karena kasih, tapi karena saudara terancam keselamatannya. Tetapi tidak demikian Bapak Ibu. Orang yang memberi belum tentu orang yang mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi sudah pasti memberi. Itu sudah pasti. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan atau memberikan. For God so loved the world, He gave. Melalui kalimat tersebut Yesus menjelaskan bahwa itulah bahasa
atau cara yang Allah gunakan untuk mengungkapkan kasih yang ada dalam dirinya, yaitu dengan apa? Memberi. Tuhan di dalam kasih-Nya yang begitu besar mengaruniakan, memberikan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui kalimat tersebut Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kasih yang ada dalam dirinya yaitu dengan memberi. Memberi kepada siapa? Bapak Ibu Saudara-saudari? Anaknya yang tunggal kepada dunia. Siapa dunia? Kita semua. Orang-orang manusia yang berdosa. Orang-orang yang seharusnya dibinasakan. Tetapi yang menarik bahwa Bapak Ibu, tindakan Allah di dalam mengaruniakan atau memberikan anaknya itu bukan karena alasan ini, itu dan sebagainya. Tapi karena semata-mata karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Karena kasih. Allah memberikan karena kasih. Alasannya karena kasih. Bukan karena Bang Melki layak. Bukan karena Bu Yusinop layak. Bukan karena saya pantas. Tidak. Kalau seorang karyawan dia pantas mendapatkan gaji yang baik. Kalau ia bekerja dengan jujur, bekerja dengan rajin, pantas gak? Pantas. Tetapi kita Bapak Ibu sebenarnya tidak ada satupun yang pantas. Tapi semata-mata karena kasih-Nya Tuhan. Bukan karena saya layak, saya pantas. Oh saya layak mendapatkan ini. Tidak Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa kasih Allah itu kasih yang luar biasa. Karena kasih-Nya itu diberikan kepada orang-orang yang tidak pantas. Karena itu dibilang kasih yang tiada duanya. Kasih yang begitu luar biasa. Manusia adalah pribadi yang sebenarnya tidak pantas, tidak layak. Jadi kalau Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, itu semata-mata karena kasih-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Ia mengasihi kita dan mewujudkan kasih-Nya dalam bentuk memberi, maka hal itu sama sekali bukan karena manusia telah berjasa terhadap Allah. Namun bukan, tapi semata-mata karena Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu coba bayangkan betapa besarnya kasih Allah ini. Kenapa? Karena pemberian yang Dia lakukan itu karena kasih, bukan karena orang pantas. Saya ulangi sekali lagi, kalau Anda yang rajin bekerja, Anda yang rajin dengan jujur bekerja, pantas gak mendapatkan bonus? Pantas. Tetapi, kalaulah Anda pemalas, Anda tidak rajin bekerja, Anda tidak jujur dalam bekerja, tapi Anda tetap diberikan bonus, itu semata-mata karena apa? Karena anugerah, karena kasih dari pemimpin perusahaan saja. Itulah yang kita alami Bapak Ibu. Makanya kasih Tuhan itu kasih yang luar biasa. Kenapa? Kasih-Nya diberikan kepada orang-orang yang tidak pantas, tidak layak. Wow, singkat kata besarnya kasih terlihat melalui alasan dari pemberian yang dilakukan. Besarnya kasih Allah terlihat melalui alasan dari pemberian yang Dia lakukan. Kenapa? Karena semata-mata karena kasih-Nya kepada manusia. Manusia yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Itu yang membuat kenapa alasan pemberian yang dilakukan Tuhan itu begitu luar biasa. Kenapa? Karena manusia nggak layak sebenarnya. Tidak pantas. Wow. Tapi semata-mata karena kasih. Allah memberi bukan karena manusia pantas. Allah mengaruniakan bukan karena manusia layak. Tetapi karena kasih Allah semata. Itulah kasih yang sangat besar Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa disebut kasih Tuhan itu kasih yang tiada duanya. Karena kasih-Nya diberikan kepada orang-orang yang tidak pantas,
yang sebenarnya tidak layak manusia berdosa. Nah yang kedua, besarnya kasih, kalau tadi dilihat dari alasan pemberian tersebut, yang kedua besarnya kasih itu terlihat dari apa? Nilai dari pemberian yang dilakukan. Suatu kasih itu di dalam yang namanya pemberian, kita bisa menilai ini besarnya seperti apa. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, semakin besar pengorbanan yang dilakukan, maka semakin besar pula tercermin ya Bapak Ibu pemberian yang dikerjakan. Sebagai contoh Bapak Ibu ya, ada dua orang yang memberikan derma kepada seorang pengemis dengan jumlah yang sama. Yang seorang memberi 10.000 rupiah dan orang yang kedua juga memberi sama sebesar 10.000 rupiah. Nah mereka melakukannya ya, memberi itu tadi 10.000 rupiah kepada seorang pengemis. Mereka melakukannya sama alasannya, yaitu karena perasaan kasih yang ada pada diri mereka. Hanya saja orang yang pertama adalah seorang penari becak yang berpenghasilan sederhana. Setiap hari ia hanya memperoleh penghasilan sebesar 20.000 rupiah. Sedangkan orang yang kedua adalah seorang pengusaha yang kaya raya. Setiap hari ia memperoleh keuntungan dari usahanya sekitar 10 juta rupiah. Menurut saudara, siapakah kasihnya yang terlebih besar? Kenapa? Karena tukang becak ya, orang yang pertama memiliki kasih yang lebih besar karena besarnya pengorbanan di balik tindakan memberi yang dia lakukan. Tukang becak penghasilannya 20.000 tapi dia mengorbankan 50%. Sedangkan pengusaha memang memberikan sama 10.000 tapi dia hanya memberikan berapa? 0,1%. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, apa yang kita dapat pelajari dari ini Bapak Ibu? Bahwa semakin besar nilai pengorbanannya, tercermin kasihnya yang besar. Pengorbanan yang seperti demikian bahkan jauh lebih besar daripada ini Tuhan Yesus lakukan kepada kita manusia. Hal tersebut diungkapkan, dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga apa? Ia telah mengaruniakan apa Bapak Ibu? Anaknya yang tunggal. Pertanyaan saya, kalau Anda memiliki seorang anak satu-satunya, apakah Anda tidak akan mengasihi anak tersebut? Apa yang Anda lakukan? Paling gak bisa disentuh itu anak. Makan yang gak bisa sembarangan. Pasti nilainya begitu mahal. Tapi Tuhan, anaknya satu-satunya, Yesus Kristus yang tunggal itu diberikan Bapak Ibu saudara-saudari. Bagi saya yang gak punya anak, kalau punya anak itu luar biasa. Gak mungkin saya akan relakan untuk diberikan kepada orang lain, betul? Tapi Anda lihat kasihnya Allah. Satu-satunya Yesus Kristus Tuhan diberikan kepada orang manusia yang tidak layak seperti kita. Itu luar biasa besarnya kasih Tuhan. Sama seperti tukang becak tadi. Bapak Ibu saudara-saudari, bagi seorang ayah, ya anak itu apalagi anak tunggal tak ternilai besarnya, harganya, berharganya Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau ini cerita dari Pak Bambang ya, dia punya teman, temannya ini orang dari Ghana ya, teman di dalam lembaga Alkitab Wycliffe Alliance ya. Nah yang menarik, orang tuanya ini kan masih mempercayai kepercayaan tradisional. Jadi dia memiliki istri itu 14 orang dan masing-masing dari istrinya itu memiliki 10 orang anak. Saking banyaknya istri dan anaknya ini, dia sampai nggak tahu anak itu dari ibu yang mana.
ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga kalau misalnya ada perayaan besar, jadi seorang anak itu harus memberitahukan dia anak nomor berapa kepada bapaknya dan ibu dari mana. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mengenalinya. Kenapa? Karena terlalu banyak anaknya. Sehingga tidak terlalu berharga. Betul? Tapi kalau anaknya cuma satu, apakah dia tidak akan mengetahui nama anaknya tersebut? Apakah dia tidak akan menghargai anaknya tersebut? Luar biasa Tuhan kita, Bapa kita. Anaknya yang tunggal, yang berharga, yang satu-satunya, itu diberikan kepada kita. Itulah luar biasanya, besarnya kasih Tuhan. Itu sebabnya kenapa dibilang kasihnya itu kasih yang tiada duanya. Karena yang paling berharga, satu-satunya diberikan kepada kita. Luar biasa kasih Bapa. Itulah nilainya, itu luar biasa, besarnya luar biasa. Dan yang terlebih anaknya yang tunggal diberikan kepada Anda, kita semua tempat ini yang sebenarnya tidak pantas. Anda bayangkan betapa besarnya pengorbanannya itu. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kasih itu, kita sadar kasih Allah itu begitu besar. Mungkin perlu nggak kita khawatir lagi Bapak Ibu? Perlu nggak kita khawatir? Enggak. Karena anaknya yang tunggal yang sangat berharga itu saja diberikan bagi kita. Saya tes saja coba Pak Andreas, si kecil, satu-satunya laki-laki. Berani nggak diberikan kepada orang lain? Nggak usah lah si Rafael, yang satu lagi juga, si Nadia. Bisa nggak, berani nggak diberikan untuk orang lain? Enggak, kenapa? Berharga. Tapi Anda bayangkan coba, Bapa memberikan satunya anaknya yang tunggal kepada kita. Luar biasa besarnya kasihnya Bapak Ibu Saudara-saudari. Bapak Ibu Saudara-saudari, itulah nilai Kristus yang adalah anak tunggal Allah di hadapan Allah Bapa. Sangat-sangat berharga karena anak satu-satunya anaknya yang tunggal. Sehingga bila karena kasihnya kepada manusia yang tidak layak dikasihi, Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Itulah kasih yang tiada duanya. A love like no other. Wow. Alasan diberikan karena kasih. Satu-satunya anak yang tunggal diberikan juga karena kasih. Hanya kepada orang-orang yang tidak pantas, tidak layak. Memang sungguh besar kasih Allah. Makanya disebut kasih yang tiada duanya. Nah yang ketiga, besarnya kasih Allah kalau dilihat tadi yang pertama alasan dari pemberian yang dilakukan. Karena kasih kepada orang-orang yang tidak layak. Yang kemudian juga nilai dari pemberian itu begitu luar biasa berharga. Satu-satunya yang tunggal diberikan kepada orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak. Yang ketiga, kasihnya Tuhan itu terlihat dari apa? Dampak dari pemberian yang dilakukan. Sebab Bapak Ibu Saudara-saudari, sebesar apapun suatu pengorbanan, tapi kalau pemberian atau dari pemberian itu bersifat negatif, maka sesungguhnya pengorbanan tersebut bukanlah merupakan ungkapan kasih yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu saya luar biasa kan membaca berita. Seorang ayah mengasihi anaknya. Karena begitu ngasihi anaknya, dia memberikan satu pemberian kepada anaknya. Anaknya ini diberikan mobil Pajero atau Fortuner, saya lupa itu. Tetapi masalahnya si anak ini belumlah pintar mengemudikan mobil. SIM pun mungkin belum punya karena masih SMA atau SMP kalau nggak salah. Tapi dia diberikan mobil karena ayahnya mengasihi anaknya tersebut.
Kemudian apa yang dilakukan anaknya tersebut? Dia bawa mobilnya ke jalan tol. Kemudian kecelakaan, mobilnya rusak, anaknya meninggal. Ayahnya mengasihi anaknya? Mengasihi. Tapi dampak dari pemberian tersebut, bentuk dari kasihnya adalah kasih yang tidak bertanggung jawab. Belum saatnya diberikan mobil, tapi diberikan mobil. Sehingga akhirnya kecelakaan, mobilnya rusak, anaknya meninggal. Lalu kalau kayak gitu apa dampaknya pemberian tersebut? Tidak ada, bukan? Malah yang ada merugikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berarti apakah suatu pemberian dapat dinilai sebagai ungkapan kasih atau bukan, sangat perlu dipertimbangkan berdasarkan dampak dari pemberian tersebut. Apabila dampak dari pemberian tersebut bersifat positif, barulah pengorbanan yang dilakukan dapat disebut sebagai ungkapan kasih. Semakin positif dampak dari pemberian tersebut, semakin besar kasih yang melatar belakangi pengorbanan yang dilakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita berdasarkan ukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa kasih Allah kepada manusia yang diungkapkan melalui menghadirkan Yesus Kristus di dunia merupakan kasih yang terbesar. Mengapa? Sebab dampak dari pengorbanan yang Allah lakukan melalui Yesus Kristus sangatlah besar, dampaknya sangat besar, yakni bernilai kekal, yakni keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Tentang hal tersebut di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan itu dampaknya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Memberikan dampak yang positif, dampak yang besar, keselamatan, kekekalan untuk selama-lamanya. Ini pemberian yang benar, memberikan dampak yang positif. Kata penghubung supaya menunjukkan bahwa kalimat di belakangnya merupakan tujuan dan akibat dari tindakan yang tercermin di dalam kalimat di depannya. Karena begitu besar memberikan anaknya yang tunggal, supaya apa dampaknya? Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hiraleh. Sama seperti kayak gini, saya rajin berolahraga. Supaya apa? Supaya engkau sehat. Ada dampaknya. Demikian juga tindakan Allah di dalam memberi anaknya yang tunggal. Supaya apa dampaknya? Kita semua orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dampaknya itu luar biasa, saudara. Tindakan Allah Bapa dengan mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal adalah dengan tujuan atau supaya orang yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal ini merupakan dampak yang sangat besar, sangat-sangat besar. Kenapa? Sangat mulia dan tidak dapat diperoleh dengan cara yang lain. Kenapa? Seperti yang saudara sudah pelajari di minggu yang lalu, di bulan yang lalu. Dan kalau belajar DK, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 menegaskan bahwa upaya manusia untuk diselamatkan dari hukuman dosa dan mengalami hidup yang kekal adalah sia-sia. Anda tidak akan pernah mencapai kekekalan kalau karena perbuatan Anda. Karena setiap perbuatan Anda adalah sia-sia. Kesalehan Anda seperti kain haid. Kain, tahu nggak saudara, pembalut? Alkitab katakan kesalehan kalian itu seperti kain pembalut itu. Pernah lihat kain pembalut bersih habis dipakai? Najis, kotor, jijik. Demikianlah kesalehan Anda semua, kesalehan kita semua. Jijik di hadapan Tuhan, seperti kain pembalut itu.
Jadi kalau perbuatan Anda bisa merasa Anda bisa mencapai kekekalan, itu sia-sia. Kenapa Anda bisa mencapai kekekalan? Karena Kristus Yesus saja. Tidak ada cara yang lain. Mau berani timbang-timbangan saudara? Ke gereja aja seminggu sekali belum tentu. Berdoa aja seminggu sekali belum tentu. Membaca firman Tuhan apalagi. Mau berani timbangan-timbangan saudara sama Tuhan. Kepental jauh lah saudara. Gak layak, gak pantas. Jadi kalau kita masuk ke dalam kekekalan, dampaknya yang besar itu karena semata-mata kemurahan Tuhan saja. Karena kasih Tuhan saja. Amin. Sia-sia. Hanya karena anugerah Allah yang Ia tunjukkan melalui Yesus Kristus, maka kita diselamatkan. Hal ini menunjukkan, betapa besar dan mulianya dampak dari tindakan Allah dalam berkorban melalui Yesus Kristus. Coba bayangkan diri Anda yang luar biasanya ini, kok bisa masuk ke kekekalan, apalah dasarnya? Anda bisa membayangkan diri Anda berada dalam kekekalan sama Tuhan, apalah dasarnya coba? Perbuatan baik Anda, ibadah Anda, so-so aja kan semua. Jadi kalau Anda bisa membayangkan Anda berada di dalam rumah Bapa kekekalan, semata-mata karena iman percaya Anda kepada Yesus Kristus. Karena anugerah dalam Kristus Yesus. Saya nggak bisa membayangkan dengan diri yang saya berkata saya layak Tuhan, enggak. Tapi saya karena anugerah di dalam Kristus Yesus saja. Saya membayangkan diri saya dilayakkan, diterima, diangkat, diadopsi menjadi anak-anak. Itulah luar biasanya kasih Tuhan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Dampaknya itu luar biasa. Dampak dari kasihnya itu luar biasa. Dampak dari pemberiannya itu luar biasa saudara. Oleh karenanya sekali lagi mengungkapkan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia. Kasih yang benar-benar tiada duanya. Kasih yang diberikan kepada orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang tidak pantas. Kasih yang diberikan sampai mengorbankan anaknya yang tunggal, satu-satunya yang berharga. Dan lagi-lagi kepada orang yang tidak pantas, orang-orang yang tidak layak. Tetapi karena kasihnya juga, karena anaknya yang diberikan, orang-orang yang tidak pantas, orang yang tidak layak ini berada di dalam kekekalan. Kasih yang mana yang ada seperti ini Bapak Ibu? Kasih yang seperti ini di mana lagi bisa ditemukan? Gak ada. Kita mengasihi hanya orang-orang yang pantas kita kasihi. Betul tidak? Kita memberikan kepada hanya orang-orang yang menurut kita pantas diberikan. Betul atau tidak? Kita memberikan sesuatu. Itu hanya karena kepada orang-orang yang pantas dan layak menurut kita, ukuran pemikiran kita. Tetapi Tuhan memberikan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan, memberikan Yesus Kristus kepada orang-orang yang tidak layak. Itulah karena kasihnya semata. Kasih yang benar-benar tiada duanya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya bersyukur sekali benar-benar ya. Alasan Tuhan memberikan bukan karena manusianya, tapi karena kasihnya. Karena di dalam pemberiannya itu sampai yang paling berharga diberikan bagi manusia. Dan dampak dari pemberian itu sesuatu hal yang besar. Sesuatu yang bernilai bukan fana, bukan sementara, tapi kekekalan. Lihatlah ini Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kasih Tuhan itu. Luar biasa, luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudari, hari ini kita telah melihat cara atau bahasa kasih Tuhan yang kedua, yaitu di dalam Allah mengungkapkan kasihnya kepada kita, yaitu dengan tindakan memberi. Pemberian yang Ia lakukan ya bukan karena kita berhak dan layak untuk menerimanya,
tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Pemberian yang Tuhan lakukan bukan juga secara asal-asalan, tetapi suatu pengorbanan yang sangat besar. Pemberian yang Ia lakukan juga menghasilkan dampak yang mulia dan kekal. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saudara-saudari, kasih-Nya yang Allah tunjukkan melalui pengorbanannya dalam Yesus Kristus tersebut, inilah merupakan kasih yang terbesar, kasih yang tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ya ini saudara. Di awal lagu dikatakan, belum pernah ada kasih seperti ini. Ya, karena gak akan pernah ada. Gak akan pernah ada, saudara. Gak akan pernah ada, saudara. Itulah kasih Tuhan. Alasan dari yang Dia lakukan memberi. Dia berikan yang sesuatu yang sangat berharga. Dan dampaknya sangat luar biasa. Ini kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Bahasa kasih seperti itu pula lah yang perlu kita baik perhatikan Bapak Ibu. Baik terhadap Allah maupun kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, perhatikan ini, kesempatan untuk memberi persembahan kepada Tuhan harus dipandang sebagai kesempatan untuk mengungkapkan kasih kita kepadanya. Persembahan baik dalam bentuk apa? Keuangan, waktu, tenaga, pikiran, dan pelbagai bentuk lain yang merupakan kesempatan bagi kita untuk membalas. Tuh, Allah sudah memberikan begitu luar biasa. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda memberi juga bentuk kasih Anda kepada Tuhan? Haleluya. Mau memberi untuk Tuhan, aduh nanti gak bisa beli rokok, nanti gak bisa jalan-jalan ke mall. Saudara, Tuhan itu telah lebih dahulu menunjukkan kasih-Nya. Bagaimana dengan kasih Anda kepada Tuhan? Sudahkah Anda memberi? Yang kemudian doa pagi, tidurlah dulu, lebih penting tidur. Mana waktu Anda memberi, di mana Anda bisa memberikan diri Anda kepada Tuhan? Kapan waktu Anda memberikan diri Anda kepada Tuhan? Kesan, lebih bagus tidur. Di mana waktu Anda memberikan diri Anda kepada Tuhan? Allah begitu luar biasa di dalam kasih-Nya. Dia memberikan. Wujud nyatanya dapat diukur. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Amin. Seminggu sekali pun luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa. Ini saudara harus memandang ini sebagai satu kesempatan untuk mengungkapkan kasih kita. Oleh karena itu berilah persembahan kepada Tuhan. Apa itu? Waktu, keuangan, tenaga, pikiran, dan yang lainnya. Ayo dong. Kasih Tuhan itu udah begitu besar dalam hidup saudara. Kasih yang tiada duanya. Kapan Anda memberikan waktu Anda? Kapan memberikan Anda keuangan Anda? Kapan memberikan talenta Anda kepada Tuhan? Kalau sama Tuhan selalu mau hitungan. Tapi kalau berkatnya jangan dihitung. Selalu kurang. Betul atau betul sih? Benar atau benar? Kalau Tuhan selalu sepertinya kurang terus berkatnya sama kita.
Tapi kalau kita pernah nggak memikirkan ini? Inilah kesempatan bagi saya juga. Allah sudah memberikan terlebih dahulu kepada saya. Inilah waktu saya memberikan juga kepada Tuhan. Ataukah kasih kita adalah kasih yang ada hanya maunya? Kalau lagi ada masalah, lagi ada kesukaran, buntu gak ada jalan keluar, sibuk cari Tuhan. Itulah kasih yang ada maunya itu. Baru dia memberikan waktunya, memberikan dirinya, memberikan hidupnya ketika ada itu kasih yang banyak di dunia ini, saudara. Bukan kasih yang tiada duanya. Itu kasih yang normal banyak di dunia ini. Ayo Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan telah lebih dahulu menunjukkan kasihnya dengan memberi. Ini saatnya Anda juga memberi. Amin. Amin. Pertanyaan saya, apa wujud kasih Anda kepada Tuhan? Pak, cukup dengan kata-kata, cukup dengan berdoa. Oh bagus. Lalu apa tindakan nyatanya? Apa ya? Ya gampang beri persembahan. Ya kemudian gampang beri waktumu. Gampang beri kehidupanmu. Itu saudara, amin. Amin. Apa bukti Anda mengasihi Tuhan? Apa bukti Anda mengasihi Tuhan? Memberi. Apa saudara? Memberi apa? Persembahan. Baik dalam apa? Keuangan, waktu, tenaga, pikiran. Amin. Jangan kalau kerja selalu ada waktu. Tapi kalau ada Tuhan tidak ada. Seminggu, 7 hari atau 6 hari Anda bekerja ada waktu terus. Mau pagi mau malam ada waktu. Tapi sama Tuhan gak ada waktu. Luar biasa Anda memang. Anda luar biasa kalau begitu. 6 hari Anda bekerja selalu punya waktu. Tapi untuk Tuhan tidak punya waktu. Anda luar biasa. Bagaimana kasih Anda kepada Tuhan demikian? Kalau 6 hari Anda bisa terus bekerja. Tapi kalau waktunya untuk Tuhan Anda tidak bisa memberikan waktu. Anda luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mau memberi? Bukan hanya keuangan saudara. Ya, tapi dikatakan apa? Waktu, tenaga, pikiran. Waktunya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Memberi. Memberi, amin. Kenapa? Karena Allah sudah terlebih dahulu memberi. Maka ini kita gunakan kesempatan yang ada untuk memberikan diri kita juga kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini belajar bahasa kasih-Mu ya Tuhan. Yang Kau lakukan dengan tindakan memberi ya Tuhan. Memberi karena semata-mata karena kasih Tuhan saja. Bukan karena kebaikan manusia, bukan karena kelayakan manusia, bukan karena kepantasan kami. Tapi semata-mata karena kasih-Mu Tuhan. Dan di dalam kasih-Mu yang besar itu, Engkau memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Diberikan kepada kami sesuatu pengorbanan yang nilainya sangat-sangat besar ya Tuhan. Dan kami bersyukur pengorbanan dari Kristus Yesus Tuhan kami memberikan dampak yang tidak hanya berlaku untuk kehidupan kami saat ini, tetapi berdampak sampai kepada kekekalan. Itulah luar biasanya kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah memberikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami Tuhan, umat-umat-Mu juga memberikan Tuhan apa yang kami punya. Kami mau persembahkan kepada Tuhan. Baik itu keuangan, waktu, tenaga dan pikiran kami Tuhan. Kami mau berikan kepada Tuhan. Kami tidak mau beralasan kami tidak punya waktu, kami tidak bisa, kami tidak ini. Tuhan, Engkau percaya, kami percaya Tuhan. Engkau yang memiliki waktu dan Engkau yang memiliki segalanya. Kalau kami punya tekad hati ya Tuhan, kalau kami bersedia memberi Tuhan, maka selalu ada jalan yang Tuhan akan bukakan dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak lagi banyak alasan ya Tuhan. Kami mencari-cari alasan dalam hidup kami hanya untuk membenarkan klaim daripada kami sepihak ya Tuhan. Tapi kami belajar, menyediakan, memberikan waktu kami. Apakah wujud kasih kami kepada Tuhan? Kalau tidak kami memberikan apa yang kami punya kepada Tuhan. Itulah wujud kasih kami juga Tuhan. Sama seperti Engkau mewujudkan kasih-Mu melalui satu pemberian
demikian juga kami, wujud kasih kami kepada Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Memberikan apa yang ada pada diri kami. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kehidupan kami, waktu kami, pikiran kami, tenaga kami, keuangan kami. Kau mau persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami belajar bahwa Engkau yang terlebih dahulu Tuhan sudah mengasihi dan memberi. Maka kami pun sudah sepantasnya membalas semua bentuk kasih-Mu. Membalas dengan memberikan apa yang terbaik dalam hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.